Kisah nyata horor pesugihan. Penjual nasi goreng di Banyuwangi sering mimpi buruk karena pesugihan. Di sebuah desa kecil di Banyuwangi, hidup seorang pemuda bernama Gepeng. Di usia 31 tahun, wajahnya menunjukkan tanda-tanda kelelahan dan kepahitan. Sehari-harinya, Gepeng berjualan nasi goreng dengan gerobak sederhana di pinggir jalan. Meskipun nasi gorengnya terkenal enak, pelanggan yang datang semakin sedikit. Keadaan ini membuat Gepeng merasa terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang tak ada ujungnya. Gepeng berasal dari keluarga yang tidak mampu. Sejak kecil, ia telah menyaksikan betapa sulitnya kehidupan orang tuanya dalam mencari nafkah. Setelah orang tuanya meninggal, Gepeng berjuang keras untuk bertahan hidup. Dia mengandalkan usaha kecilnya, berharap dapat memperbaiki nasibnya. Namun, kenyataan tidak seindah harapannya. Setiap malam, ketika ia menutup gerobak, beban pikiran menghimpit dadanya. Uang yang didapat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, apalagi untuk impian masa depannya. Suatu hari, saat duduk di depan gerobaknya sambil menunggu pelanggan, Gepeng mendengar percakapan dua tetangga. Mereka membicarakan tentang Mbah Jaya, seorang dukun terkenal di desa sebelah. Dikatakan bahwa Mbah Jaya memiliki kekuatan untuk memberikan kekayaan kepada siapapun yang berani menjalani ritual pesugihan. Meskipun Gepeng tahu bahwa pesugihan seringkali diiringi dengan konsekuensi yang berat, rasa putus asa membuatnya tertarik. Kalau hanya menggantungkan harapan pada usaha yang semakin menipis, kapan saya bisa punya harapan? Pikir Gepeng. Dalam benaknya, pesugihan menjadi satu-satunya jalan untuk keluar dari kesulitan ini. Ia mulai membayangkan kehidupan yang lebih baik, di mana ia bisa memiliki gerobak yang lebih besar, lebih banyak pelanggan, dan akhirnya bisa memberikan kehidupan yang layak untuk dirinya sendiri. Namun, saat pikiran ini melintas, keraguan mulai muncul. Ia teringat akan nasihat neneknya, yang selalu mengingatkan bahwa kekayaan yang didapat dengan cara yang tidak benar akan membawa masalah. Tapi, apa pilihan yang saya punya? Ia bergumam pada diri sendiri. Dalam keadaan terdesak, suara hati yang rasionalnya mulai tenggelam oleh desakan kebutuhan dan harapan yang menggebu. Setelah beberapa hari berpikir, Gepeng akhirnya memutuskan untuk menemui Mbah Jaya. Ia mengumpulkan keberanian dan mempersiapkan diri untuk perjalanan. Dengan langkah ragu, ia meninggalkan gerobaknya dan memasuki hutan yang lebat, mengikuti petunjuk yang diberikan oleh tetua desa. Suasana semakin mencekam seiring dengan langkahnya yang semakin jauh dari keramaian. Di dalam hutan, suara-suara alam mulai terdengar asing. Dedaunan yang bergesekan, kicauan burung, bahkan suara angin seolah menjadi pengingat akan langkah yang berbahaya yang ia ambil. Namun, pikiran akan masa depan yang lebih baik mendorongnya untuk terus melangkah. Dengan setiap langkah, rasa cemas dan harapan bergantian memenuhi hatinya. Sesampainya di rumah Mbah Jaya, Gepeng disambut oleh suasana yang aneh. Rumah dukun tersebut dikelilingi oleh tanaman liar, dan bau asap dupa menyelimuti udara. Mbah Jaya, seorang lelaki tua dengan tatapan tajam dan suara berat, mengamati Gepeng dengan seksama. "Apa yang kau inginkan, pemuda?" tanyanya, suaranya dalam dan penuh misteri. Gepeng, dengan suara yang bergetar, menjelaskan keinginannya untuk mendapatkan kekayaan demi memperbaiki hidupnya. Mbah Jaya mendengarkan dengan seksama, lalu tersenyum, namun senyumnya tidak menenangkan. "Kekayaan bisa kau dapatkan, tapi ingat, setiap kemewahan ada harganya," ujarnya dengan nada yang mengancam. Kata-kata Mbah Jaya menggema di kepala Gepeng. Ia merasakan jantungnya berdegup kencang, menyadari bahwa langkah yang ia ambil mungkin membawa konsekuensi yang tidak terduga. Namun, harapan untuk mengubah nasibnya terlalu kuat untuk diabaikan. Dalam benaknya, ia sudah tidak bisa mundur. Dengan tekad yang menggebu, Gepeng bersiap untuk memasuki dunia yang penuh dengan risiko dan misteri. Ia tahu bahwa setiap keputusan pasti ada akibatnya. Tetapi harapan akan kehidupan yang lebih baik mengalahkan semua keraguan yang ada. Saat melangkah lebih dalam ke dalam dunia pesugihan, Gepeng tidak menyadari bahwa perjalanan ini akan membawanya ke dalam kegelapan yang tak terduga. Setelah bertemu dengan Mbah Jaya,
Gepeng kembali ke rumahnya dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ada harapan baru yang berkilau di ujung pandangannya, namun di sisi lain, rasa cemas mulai menggerogoti hatinya. Ia sudah berani mengambil langkah pertama, tetapi kini harus menghadapi kenyataan bahwa ritual pesugihan tidak semudah yang ia bayangkan. Mbah Jaya menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan ritual. Di antara syarat-syarat tersebut, ada satu hal yang membuat hati Gepeng bergetar, kebutuhan akan tumbal. Mbah Jaya menjelaskan dengan tegas, tanpa tumbal, kekayaan yang kau inginkan tidak akan terwujud. Kata-kata itu bergema dalam pikiran Gepeng. Ia mengerti bahwa semua ini ada harganya, tetapi ia tidak tahu betapa mahalnya harga yang harus ia bayar. Gepeng merasa terjebak dalam dilema. Di satu sisi, ia ingin memperbaiki hidupnya, di sisi lain, ia takut akan konsekuensi dari keputusan ini. Namun, rasa putus asa dan keinginan untuk keluar dari kesulitan hidupnya mendorongnya untuk melanjutkan. Ia memutuskan untuk mengumpulkan semua sesaji yang diperlukan untuk ritual. Keesokan harinya, Gepeng pergi ke pasar untuk membeli barang-barang yang diperlukan. Ia membeli kembang setaman, ayam hitam, dan beberapa barang lain yang dijelaskan oleh Mbah Jaya. Saat berkeliling pasar, ia merasakan tatapan orang-orang di sekelilingnya. Beberapa orang menatapnya dengan curiga, seolah bisa merasakan bahwa ia sedang menghadapi sesuatu yang tidak biasa. Namun, Gepeng mengabaikan perasaan itu. Dalam pikirannya, hanya ada satu tujuan, kekayaan. Setelah semua barang terkumpul, Gepeng kembali ke rumah. Ia merasa semangat, tetapi di saat bersamaan, rasa cemas terus menghantuinya. Ia tahu bahwa ritual ini akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Malam itu, Gepeng menyiapkan semua sesaji di depan altar kecil yang ia buat di rumahnya. Ia mengatur barang-barang dengan penuh ketelitian, berharap bahwa semua ini akan berjalan sesuai rencana. Hari ritual tiba, Gepeng mengikuti Mbah Jaya ke sebuah tempat yang angker, jauh dari keramaian desa. Suasana di sekitar terasa mencekam, pepohonan lebat mengelilingi mereka, dan cahaya bulan yang redup membuat segala sesuatu tampak misterius. Angin berhembus kencang, dan Gepeng merasakan hawa dingin menyentuh kulitnya. Ketakutan mulai menyelimuti hati, tetapi harapan akan kekayaan yang akan datang membuatnya tetap melangkah. Setibanya di tempat ritual, Mbah Jaya mempersiapkan segalanya. Ia mulai mengatur sesaji dan menyalakan dupa. Gepeng memperhatikan dengan seksama, merasakan aura mistis yang menyelimuti tempat itu. Mbah Jaya mulai mengucapkan mantra, suaranya mengalun dalam bahasa yang tidak dimengerti Gepeng. Selama proses itu, Gepeng merasakan getaran aneh di sekelilingnya, seolah ada kekuatan lain yang mengawasinya. Mbah Jaya meminta Gepeng untuk berdiri di tengah lingkaran yang telah dibuat dengan sesaji. Kau harus siap menerima apapun yang terjadi malam ini, katanya dengan nada serius. Dalam hatinya, Gepeng berdoa agar semua ini berhasil dan tidak ada yang buruk akan terjadi. Namun, ketakutan akan konsekuensi yang mungkin mengintai membuatnya merasa cemas. Saat ritual berlanjut, Mbah Jaya meminta Gepeng untuk mengorbankan sesuatu yang berharga. Hatinya bergetar saat mendengar permintaan itu. Ia berpikir sejenak, mencoba mencari cara untuk memenuhi syarat tanpa mengorbankan orang-orang terkasihnya. Namun, Mbah Jaya menegaskan bahwa tumbal adalah bagian yang tak terpisahkan dari ritual ini. Gepeng merasa terdesak. Dalam keadaan putus asa, ia akhirnya memutuskan untuk mengorbankan seekor ayam hitam, yang dibelinya khusus untuk ritual ini. Mbah Jaya mengambil ayam tersebut dan mulai melaksanakan prosesi. Suara mantra semakin keras, dan Gepeng merasa seolah ada sesuatu yang mengalir di udara. Ketika darah ayam tumpah, Gepeng merasakan keterikatan yang kuat dengan ritual ini. Setelah semuanya selesai, Mbah Jaya menatap Gepeng dengan serius. Ingat, kekayaan akan datang, tetapi harga yang kau bayar tidak selalu tampak. Kau harus siap menghadapi segala konsekuensi, ujarnya. Kata-kata itu kembali mengingatkan Gepeng akan risiko yang ia ambil. Ia merasa seolah terjebak dalam permainan yang tidak sepenuhnya ia pahami. Dengan perasaan campur aduk,
Gepeng meninggalkan tempat ritual. Ia berharap semua ini akan berhasil, tetapi di dalam hatinya, rasa cemas terus menghantuinya. Ritual telah dilaksanakan, dan kini tinggal menunggu hasilnya. Saat melangkah pulang, ia menyadari bahwa ia telah melangkah jauh ke dalam dunia misteri yang tidak terduga. Dalam pencariannya akan kekayaan, Gepeng mungkin telah kehilangan lebih dari yang ia sadari. Beberapa hari setelah ritual yang dilakukan Gepeng bersama Mbah Jaya, hidupnya mulai berubah dengan cara yang tak terduga. Pada awalnya, Gepeng merasa cemas menunggu hasil dari pesugihan yang telah dilakukannya. Setiap malam, ia terbangun dengan jantung berdebar, membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, saat ia membuka gerobak nasi gorengnya di pagi hari, sesuatu yang luar biasa terjadi. Pelanggan mulai berdatangan dengan jumlah yang lebih banyak dari biasanya. Dalam waktu singkat, usaha nasi goreng Gepeng berkembang pesat. Pelanggan yang sebelumnya mengabaikannya kini rela antri untuk mencicipi masakannya. Gepeng merasa seolah dunia telah berbalik memihaknya. Ia tidak dapat mempercayai keberuntungan yang tiba-tiba menghampirinya. Setiap malam, saat ia menghitung uang yang diperoleh, senyum lebar tidak pernah lepas dari wajahnya. Impian untuk memiliki gerobak yang lebih besar dan kehidupan yang lebih layak mulai terasa semakin dekat. Namun, di balik kesuksesan yang diraihnya, ada hal-hal aneh yang mulai terjadi di sekitarnya. Suara-suara gaib sering terdengar di dapurnya. Malam-malam, saat ia tengah menyiapkan bahan-bahan untuk dagangannya, Gepeng merasakan ada yang mengawasinya. Terkadang, ia mendengar bisikan lembut yang memanggil namanya, tetapi ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa di sana. Dalam benaknya, Gepeng berusaha mengabaikan semua itu. Ia berpikir, mungkin semua ini adalah hasil dari keberuntungan yang ia dapatkan. Setiap kali ada suara yang datang, ia berusaha untuk tidak memikirkannya terlalu dalam. Namun, rasa cemas itu terus menggelayut di pikiran, dan ia merasa seolah ada sesuatu yang tidak beres. Suatu malam, ketika Gepeng sedang menyiapkan nasi goreng, tiba-tiba salah satu panci di dapurnya terjatuh dengan sendirinya. Ia melompat kaget, melihat sekeliling dengan cepat, tetapi tidak ada tanda-tanda kehadiran orang lain. Rasa takut mulai merayapi hatinya. Mungkin ini hanya imajinasiku, pikirnya, berusaha meyakinkan diri. Kekayaan yang didapatkan mulai mengubah cara Gepeng berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Teman-teman dan tetangga mulai memandangnya dengan rasa hormat dan kagum. Ia menjadi sosok yang diperhitungkan di desa, bahkan beberapa orang mendekatinya untuk meminta nasihat tentang bisnis. Gepeng merasa bangga, tetapi di saat yang sama, ia juga merasa terasing. Semua orang ingin berada di dekatnya karena kekayaannya, bukan karena siapa dirinya yang sebenarnya. Dalam perjalanan kesuksesannya, Gepeng mulai mengabaikan peringatan yang diberikan Mbah Jaya. Ia terbuai oleh kebahagiaan dan kemewahan yang datang bersamanya. Dia sering menghabiskan uang untuk membeli pakaian baru, makanan mewah, dan bahkan mulai berpikir untuk membuka cabang usaha di tempat lain. Semua itu memberikan kepuasan tersendiri, dan ia merasa seolah-olah hidupnya telah sepenuhnya berubah. Namun, semakin lama ia merasakan keberuntungan, semakin kuat suara gaib itu terdengar. Suatu malam, saat ia sedang tidur, ia bermimpi buruk. Dalam mimpi itu, ia melihat bayangan gelap yang mengintainya, dan suara gaib itu berbisik, "Kau harus membayar harga yang telah kau pilih." Saat terbangun, Gepeng merasa keringat dingin membasahi tubuhnya. Perasaan cemas itu kembali menghantuinya, dan ia mulai bertanya-tanya apakah semua ini benar-benar sepadan. Dengan keberuntungan yang datang, Gepeng merasa seolah semua masalahnya telah terpecahkan. Namun, benak dan hatinya terus berperang antara rasa bersalah dan kebahagiaan. Ia tidak mampu mengabaikan suara-suara yang terus mengingatkan akan tumbal yang telah ia korbankan. Sementara itu, usaha nasi gorengnya terus berkembang, dan Gepeng tidak ingin kehilangan semua yang telah ia bangun. Di tengah kesuksesan yang diraihnya, Gepeng mulai merasakan ada sesuatu yang hilang. Dalam hidupnya, suasana di sekelilingnya yang dulunya sederhana kini terasa hampa. Ia merasa terasing dari teman-teman dan keluarganya,
Seolah-olah keberuntungannya telah membangun dinding pemisah antara dirinya dan orang-orang terkasih. Dengan segala hal yang terjadi, Gepeng berusaha untuk tetap optimis. Dia beranggapan bahwa keberuntungan ini adalah hasil dari kerja keras dan pengorbanan yang telah dilakukannya. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ada bayang-bayang gelap yang mengintainya, dan ia tidak bisa mengabaikannya selamanya. Rasa cemas yang terus menghantuinya mengingatkan Gepeng bahwa setiap kebahagiaan yang didapat mungkin harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Seiring berjalannya waktu, keberuntungan yang sebelumnya mengalir deras mulai memudar. Gepeng merasa seperti sebuah badai yang menghancurkan segala sesuatu yang telah ia bangun. Pelanggan yang dulu berbondong-bondong datang kini mulai menghilang satu persatu. Hanya dalam beberapa minggu, gerobak nasi gorengnya kembali sepi. Ia merasakan tekanan yang semakin berat di dadanya, seolah beban hidupnya kembali menghantuinya. Ketika malam tiba, suara-suara gaib yang sebelumnya bisa ia abaikan kini semakin keras dan menakutkan. Suatu malam, saat Gepeng tengah menyiapkan dagangannya, dia mendengar suara berat dan mengerikan memanggil namanya dari dapur. Ketika ia berlari ke sana, tidak ada siapa-siapa. Hanya ada bekas-bekas makanan yang tampak teracak, seolah-olah ada yang bermain-main dengannya. Rasa ketakutan mulai menggerogoti hatinya, dan ia mulai mempertanyakan keputusan yang telah diambilnya. Setiap malam, mimpi buruk menghantui Gepeng. Dalam mimpinya, bayangan gelap yang pernah ia lihat sebelumnya terus muncul, mengingatkannya akan tumbal yang telah ia korbankan. Di dalam mimpinya, suara itu selalu berbisik, "Kau harus membayar harga yang telah kau pilih." Setiap kali terbangun, Gepeng merasa keringat dingin membasahi tubuhnya, dan rasa cemas yang menghantuinya semakin meningkat. Suatu malam, Gepeng memutuskan untuk mencari Mbah Jaya. Ia merasa perlu untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dalam perjalanan menuju rumah dukun itu, hati Gepeng berdebar kencang. Ia berharap Mbah Jaya bisa membantunya keluar dari situasi ini. Namun, saat ia tiba di tempat tinggal Mbah Jaya, ia mendapati rumah itu sepi. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, dan semua tampak hancur. Gepeng merasa putus asa, tidak ada tempat lain yang bisa ia tuju untuk mencari jawaban. Kembali ke rumah, ia merasa semakin tertekan. Suara-suara gaib semakin sering terdengar dan kadang-kadang ia merasakan kehadiran makhluk lain di sekelilingnya. Dalam satu kesempatan, saat sedang beristirahat di rumah, Gepeng melihat bayangan hitam melintas di sudut matanya. Ia berusaha menenangkan diri, tetapi jantungnya berdegup kencang. Semua yang ia alami membuatnya merasa terjebak dalam siklus kegelapan yang tidak bisa ia pahami. Satu hal yang paling menyiksa Gepeng adalah rasa bersalah yang terus menghantui pikirannya. Ia sering teringat pada ayam hitam yang ia korbankan, dan bagaimana tumbal itu mungkin telah memanggil sesuatu yang tidak diinginkan ke dalam hidupnya. Ia mulai mencari cara untuk merebut kembali kehidupannya yang dulu, tetapi sepertinya semua usaha yang ia lakukan sia-sia. Dalam keadaan putus asa, Gepeng bertemu dengan seorang teman lama, Siti, yang pernah membantu dia di masa-masa sulit. Siti memperhatikan perubahan dalam diri Gepeng dan mulai menanyakan apa yang terjadi. Dengan berat hati, Gepeng menceritakan semua yang ia alami, dari ritual pesugihan hingga keberuntungan yang kini sirna. Siti mendengarkan dengan seksama dan mengingatkan Gepeng tentang nilai-nilai kemanusiaan dan kejujuran. Kekayaan yang didapat dengan cara yang tidak benar tidak akan bertahan lama, katanya. Kata-kata Siti menghantam hati Gepeng, dan ia merasa semakin terpuruk. Rasa bersalah dan penyesalan menguatkan keyakinannya bahwa semua yang terjadi adalah akibat dari pilihannya sendiri. Gepeng mencoba untuk memperbaiki keadaan. Ia berusaha kembali menjual nasi goreng dengan semangat, tetapi pelanggan tetap tidak ada. Semua usaha yang ia lakukan hanya berujung pada kekecewaan. Ia mulai menyadari bahwa bukan hanya kekayaan yang hilang, tetapi juga kebahagiaan dan rasa damai yang dulu menyertainya. Hingga satu malam, saat ia terbangun dari tidur, Gepeng mendengar suara bisikan yang lebih jelas dari sebelumnya. "Kau harus membayar harga yang telah kau pilih." Suara itu menggetarkan hatinya dan membuatnya merasakan ketakutan yang mendalam. Ia tidak bisa tidur lagi,
berpikir tentang apa yang harus ia lakukan untuk menghapus beban ini. Di tengah malam yang kelam, ia memutuskan untuk pergi ke tempat ritual yang pernah dilakukan. Ia ingin meminta ampun dan berusaha mencari cara untuk membebaskan diri dari belenggu yang ia ciptakan. Dengan langkah ragu, Gepeng berjalan menuju tempat tersebut, berusaha menenangkan diri meskipun rasa takut terus menghantuinya. Saat tiba di tempat ritual, Gepeng merasakan hawa yang berbeda. Tempat itu tampak lebih angker dan menakutkan dibandingkan sebelumnya. Ia berlutut dan berdoa, memohon agar semua ini berakhir. Dalam keheningan malam, ia merasakan bahwa ia telah menarik perhatian kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Saat itu, ia menyadari bahwa keputusan untuk melakukan pesugihan membawa konsekuensi yang harus ia hadapi, dan tidak ada jalan untuk mundur. Akhirnya, Gepeng berdiri dan bertekad untuk menghadapi apapun yang akan datang. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi ia siap untuk menghadapi kegelapan yang mengintainya. Kini, dengan rasa penyesalan yang mendalam, Gepeng berusaha untuk mengubah nasibnya, meskipun jalan yang harus dilalui mungkin lebih berat dari yang ia bayangkan. Setelah malam yang penuh ketegangan di tempat ritual, Gepeng merasakan beban di pundaknya semakin berat. Rasa putus asa dan penyesalan menggerogoti hatinya. Ia kembali ke rumahnya dengan pikiran yang kacau, berusaha mencerna semua yang telah terjadi. Di dalam benaknya, suara gaib yang terus mengingatkan akan tumbal yang telah ia korbankan kembali menghantui. Setiap sudut rumahnya kini terasa menakutkan. Hari-hari berlalu, tetapi situasi tidak kunjung membaik. Pelanggan tetap enggan datang, dan usaha nasi gorengnya semakin merosot. Gepeng mulai merasa terasing dari masyarakat di sekitarnya. Teman-temannya yang dulu dekat kini menjauh, tidak ingin terlibat dengan kesedihan dan kegelapan yang mengelilinginya. Ia merasa seolah berada di dalam sebuah lingkaran kesepian yang tidak ada jalan keluarnya. Suatu malam, saat ia duduk sendirian di dapur, tiba-tiba ia melihat bayangan hitam melintas di depan mata. Panik, Gepeng berlari keluar rumah, berharap bisa mengusir ketakutan yang menyelimutinya. Namun, saat ia berada di luar, ia melihat sosok yang sama, berdiri di tengah jalan dengan tatapan kosong. Dalam kegelapan, ia merasakan ketakutan yang mendalam. "Apa yang kau inginkan dariku?" teriaknya. Suaranya penuh cemas. Sosok itu tidak menjawab, tetapi Gepeng merasakan hawa dingin yang menyelimuti dirinya. Dalam sekejap, bayangan itu menghilang, meninggalkannya dalam ketakutan yang semakin dalam. Ia kembali ke dalam rumah, berusaha menenangkan diri. Namun, suara gaib itu semakin jelas, semakin mendesak, "Kau harus membayar harga yang telah kau pilih." Dalam keadaan putus asa, Gepeng memutuskan untuk mencari cara untuk membebaskan dirinya dari belenggu yang mengikat. Ia mencari informasi tentang cara membatalkan pesugihan. Namun, setiap usaha yang ia lakukan selalu menemui jalan buntu. Ia berusaha mendatangi orang-orang yang pernah berhasil membatalkan pesugihan, tetapi mereka semua menolak untuk membantunya. Mereka takut akan konsekuensi yang mungkin ditimbulkan. Satu-satunya cara yang tersisa adalah kembali menemui Mbah Jaya. Namun, ketika ia mencarinya, Gepeng mendapati bahwa Mbah Jaya telah menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi, dan desa seolah-olah melupakan keberadaan dukun tersebut. Rasa putus asa semakin menggerogoti hatinya, dan ia merasa seperti terjebak dalam kegelapan yang tidak ada ujungnya. Suatu malam, saat ia terbangun dari mimpi buruk lainnya, Gepeng menyadari bahwa ia telah kehilangan segala sesuatu yang berharga. Tidak hanya kekayaan, tetapi juga kebahagiaan, hubungan, dan rasa damai dalam hidupnya. Ia merasa terasing, terjebak dalam kesedihan yang mendalam. Ia tidak bisa lagi melihat masa depannya dengan harapan, semua impian yang pernah ia miliki kini telah hancur. Di tengah kegelapan itu, Gepeng menjumpai Siti, teman lamanya. Ia bercerita tentang semua yang terjadi dan penyesalan yang menghantuinya. Siti mendengarkan dengan penuh perhatian, dan saat Gepeng menyelesaikan ceritanya, Siti berkata dengan lembut, "Terkadang, kita harus menghadapi konsekuensi dari pilihan kita. Tapi ingat, selalu ada jalan untuk memperbaiki kesalahan kita."
Kata-kata itu menyentuh hati Gepeng, dan ia bertekad untuk berjuang. Ia mencoba untuk kembali ke dasar dan berusaha memperbaiki hidupnya. Namun, setiap kali ia mencoba, bayang-bayang gelap dari masa lalunya muncul kembali. Ia merasa seolah-olah terjebak dalam siklus yang tidak bisa ia putuskan. Akhirnya, Gepeng memutuskan untuk melakukan satu ritual terakhir. Ia ingin memohon ampun kepada kekuatan yang telah ia panggil dan meminta agar semua ini berakhir. Dengan keberanian tersisa, ia kembali ke tempat ritual, melawan ketakutan yang menggerogoti dirinya. Di sana, ia berharap bisa menemukan jawaban dan kebebasan. Saat tiba di tempat itu, Gepeng mengatur sesaji dengan penuh harapan. Ia berdoa, memohon agar semua ini berakhir dan ia bisa menemukan kedamaian. Namun, saat ia mengucapkan mantra, suasana di sekelilingnya berubah menjadi sangat mencekam. Hawa dingin menyelimuti tubuhnya, dan suara gaib itu kembali terdengar, lebih keras dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Bayar harga yang kau pilih. Suara itu menggema, membuat Gepeng terjatuh ke tanah. Ia merasa seolah-olah semua kesalahan dan penyesalan menimpa dirinya sekaligus, menghancurkan harapannya untuk mendapatkan kembali kehidupannya yang damai. Dalam keputusasaannya, ia menyadari bahwa tidak ada jalan kembali. Akhirnya, Gepeng terjebak dalam kegelapan yang ia pilih sendiri. Semua mimpi indahnya hancur, dan ia terjebak dalam siklus kehidupan yang penuh ketakutan dan penyesalan. Ia menyadari bahwa keputusan untuk memilih pesugihan telah menghancurkan hidupnya, dan tidak ada cara untuk menghapus jejak yang telah ditinggalkan. Dalam kesedihan dan keputusasaannya, Gepeng mengerti bahwa kekayaan yang didapat dengan cara yang salah hanya akan membawa kehampaan, dan ia kini terjebak dalam bayang-bayang pilihan yang keliru.